Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan M. Asnawi Channel yang selalu memberikan resep-resep masakan Nusantara yang tentunya sangat cocok dengan lidahnya orang Indonesia. Untuk kali ini saya akan memberikan resep cara memasak soto ayam. Bahan utamanya adalah ayam. Ayam bisa pakai ayam kampung, atau ayam petelur, ataupun ayam sayur. Semuanya bisa untuk dipakai untuk bikin soto ayam. Yang terpenting adalah pilih ayam yang gemuk, yang dagingnya banyak. Untuk bumbu-bumbunya adalah bawang putih sekitar 10 butir, 10 siung, bawang merah sekitar 10 siung, untuk mirinya 5 butir, kemudian daun salam 3 lembar, daun jeruk 3 lembar, serai sekitar 2 batang yang besar, jahe sekitar 3 cm, laos sekitar 3 cm, dan kunyitnya sekitar 3 cm. Kemudian dicampuri tumbar sama jinten kalau suka. Bila tidak suka tidak usah dikasih jinten, yang penting dikasih tumbar sama merica. Ketumbar sama mericanya kalau bisa disangrai dulu agar baunya harum. Kemudian disiapkan kecambah secukupnya, oncelang sekitar 2 batang, kemudian seledri juga sekitar 2 tangkai lah. Kemudian satu buah jeruk untuk pelengkapnya. Kemudian dikasih tomat, siapkan tomat sekitar 2 biji, nanti diiris-iris sebagai toppingnya. Dan nanti akan menambah cita rasa lah, dan rasanya menjadi segar, dan untuk penghilang rasa amisnya. Dan jeruknya nanti juga dibelah kecil-kecil, terus diperaskan di atas sotonya tadi. Kemudian siapkan soun 1 ikat saja atau 1 bungkus kecil. Kemudian santan kemasan. Nah, ini bagi yang suka kental. Bila tidak suka kental juga tidak usah dikasih santan, tidak apa-apa. Dan siapkan bumbu penyedap rasa. Kemudian garam. Dan juga bisa ditambahkan SMG atau mecin secukupnya. Kemudian ayam dimasukkan dalam panci, dipanaskan, dan dikasih daun jeruk sama penyedap rasa, dan bisa dikreasikan dengan bumbu-bumbu lain. Maksudnya agar nanti ayam itu sudah lezat, sudah gurih ketika digoreng nanti. Kemudian tunggu dimasak sampai betul-betul matang. Tunggu sebentar, ditutupi, biar cepat matang. Nah, ini ayamnya sudah matang ini. Sudah matang, kemudian ditiriskan, diangkat. Dan air rebusan ini bisa dipakai atau dibuang. Kalau yang tidak suka lemak-lemaknya, ini karena sisa rebusan ayam itu kan berminyak sekali. Ini ada yang suka dan ada yang tidak. Bila tidak suka boleh dibuang. Nah, nanti buat bumbu sendiri, buat kuah sendiri. Bila suka ini rebusan ini karena ini rasanya gurih, cuma berminyak saja, bisa ditambahin air, dibanyakin, terus langsung direbus sampai mendidih. Kemudian ditambahi air beberapa cangkir untuk dijadikan kuah. Kemudian persiapkan wajan untuk persiapan menggorengan. Dikasih minyak dulu, api kompor dihidupkan. Tunggu sampai minyaknya mendidih. Setelah minyaknya mendidih, satu persatu ayam yang sudah direbus tadi dimasukkan ke dalam wajan.
digoreng sampai agak kering. Setelah ayam sudah kering, kemudian diangkat dan tiriskan. Kemudian proses bumbunya, cara membuat bumbu soto ayam. Itu bawang putih, bawang merah, sampai jahe, kunyit, itu dimasukkan ke dalam chopper. Boleh juga pakai cobek ataupun pakai blender, yang penting bisa untuk menghancurkan bumbu-bumbu tersebut. Nah, ini fungsi kunir selain sebagai penyedap agar warna soto itu kelihatannya itu sedap lah, kekuning-kuningan, khas sebelah masakan ikan itu agak kuning-kuningan, agar tidak njebimblih. Cara basa Jawa itu menjebimblih, rasanya itu tidak sedap lah itu. Kalau jahenya itu fungsinya agar tidak amis. Nah, ini semua bumbu sudah dimasukkan, sudah waktunya dicuper atau dihaluskan. Tunggu beberapa saat saja, bumbu-bumbu tersebut sudah halus. Tapi alat cuper itu tidak bisa membuat lembut seperti blender, karena apa? Tidak memakai air. Tapi ini kalau nanti ditumis itu cepat, karena apa? Kadar airnya sedikit. Beda kalau pakai blender itu harus airnya banyak, tapi nanti kalau menumisnya agak lama. Dan sedapnya sedap kalau kasar seperti ini pakai cuper ataupun pakai cobek. Kemudian persiapkan wajan, sudah waktunya untuk menumis bumbu. Siapkan, panaskan minyak, tunggu sampai minyaknya itu mendidih. Kemudian masukkan bumbu-bumbu yang sudah digiling tersebut. Nah, ini minyak sudah panas, sudah mendidih, masukkan bumbu-bumbu yang sudah dicuper tadi. Karena ini kadar airnya sedikit, nanti menumisnya itu cepat dan harumnya agak menyengat karena Pak tidak tercampur dengan air. Ini diaduk-aduk, apinya diatur, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, agar tidak gosong atau tidak kelamaan ketika menumis bumbu. Nah, ini kelihatannya minyaknya kurang. Kalau minyak kurang itu bumbu itu lengket di wajan. Kalau diaduk-aduk itu susah dan nanti malah gosong. Nah, ini udah ditambahin minyak sedikit. Lah, ini gongsonya enak dan tidak lengket di wajan. Terus aduk-aduk terus sampai betul-betul baunya harum. Masukkan lengkuas, masukkan daun serai, daun salam, dan daun jeruk. Terus diaduk-aduk sampai serai, daun salam, dan daun jeruk tadi sampai layu, dan masukkan ketumbar dan jinten dan merica yang sudah dihaluskan. Itu aduk-aduk sampai setengah kering, agar apa? Tidak sengir. Kalau ini kan ada kunyitnya, kalau kunyitnya nanti gongsonya atau numisnya kurang matang, ini warna kuningnya juga tidak sedap dan juga tidak, baunya kurang enak lah gitu, agak sengir. Nah, setelah bumbunya sudah matang, ditumisnya sudah mengering, sudah harum, kemudian masukkan pada kuah tersebut. Kuah sisa dari perebusan ayam tersebut yang sudah ditambahi air. Nah, ini
kuahnya sudah mulai mendidih. Nah, direbus agak lama lah, kira-kira setengah jam, agar bumbunya betul-betul meresap, agar bumbunya itu bisa, cara bahasa Jawa itu metis lah itu. Kemudian masukkanlah daun bawang. Nah, ini akan membuat masakan tersebut menjadi sedap karena ada aroma dari daun bawangnya tersebut. Potong-potong sekira-kira 2 cm lah, jangan terlalu kecil. Kemudian masukkan penyedap rasa. Nah, ini terserah sesuka Anda. Nah, ini hubungannya dengan asin. Kalau belum asin ditambahi lagi, tapi kalau sudah asinnya cukup, ya sudah gitu. Bisa juga ditambahkan MSG atau mecin bagi yang suka. Kalau tidak suka ya tidak usah. Tapi biasanya kayak untuk dijual di warung-warung untuk ditambahkan MSG. Tapi kalau untuk dimasak sendiri, tidak untuk jualan, itu tidak usah dikasih MSG. Kemudian bihunnya ini, soonya itu direndam sama air. Tunggu sampai empuk, tidak usah direbus. Nah, ini setelah kuahnya mendidih dan baunya sudah harum, menandakan ini sudah hampir matang, boleh dimasukkan santan kemasan. Tapi ada juga yang tidak suka santan karena nanti terlalu kental. Tapi untuk kali ini saya masukkan santan itu karena saya orang Jawa itu biasanya senang sing kental-kental kayak gini. Tapi biasa sekarang anak muda, anak-anak kota itu takut kolesterol. Nah, ini setelah direndam beberapa saat, ini sounnya sudah mulai empuk. Nanti ditinggal siram air yang panas tuh sudah kenyal. Saatnya penyajian. Nah, tadi soun yang sudah empuk, ditambah dengan tauge. Taugenya mentah aja. Kalau nanti disiram kuah panas tuh sudah layu. Kemudian tomatnya diiris-iris kecil. Wah, ini nanti segernya minta ampun. Rasanya soto kalau tidak dikasih tomat segar itu rasanya tuh gimana itu? Kurang enak itu. Nah, kemudian tambah daun seledri. Nah, daun seledri yang sudah dipotong-potong dimasukkan. Ini ada rasa khasnya tersendiri ini. Cuma ini lupa tidak bikin bawang goreng. Nah, bagi para pemirsa semuanya, boleh dikasih bawang goreng agar tambah sedap. Dan ayam yang tadi sudah digoreng, kemudian disuwir-suwir, dimasukkan dalam mangkok. Nah, ini taruh yang banyak juga boleh karena pemilik kita sendiri, tidak di warung. Kalau di warung mungkin dagingnya sedikit, karena ini bikin sendiri ya sepuasnya. Kemudian diaduk-aduk agar terlalu ngambilnya nanti tidak terlalu banyak minyaknya. Diaduk-aduk agar minyaknya yang keambil itu, yang keciduk itu sedikit. Nah, ini kalau masih sudah mendidih, sudah mumplah, disiramkan dalam mangkok. Wah, ini penampilannya sudah enak ora karuan ini. Dikasih jeruk, ditambahin kecap, ditambahi cabai. Wah, segarnya minta ampun. Cuma sayang nih tidak ada bawang gorengnya. Nah, ini siap dimakan. Tinggal kasih kecap, dikasih sambal, irisan bawang goreng. Wah, mantap pokoknya. Pokoknya resep ini tidak mengecewakan ini. Pokoknya ini saya kasih nama soto ayam kampung saja. Wis tidak usah pakai soto Kudus, soto Semarangan, atau soto Makassar, soto Betawi. Wis pokoknya ini soto saja ini. Terima kasih sudah sudi menonton video dari kami. Semoga resep kami ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Selamat mempraktekkan. Wassalamualaikum.